Shalom, kita akan berbicara tentang narkoba di part 3. Nah, saudaraku yang terkasih, karena narkoba itu begitu berbahaya, maka Indonesia ini ada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun berapa? 2009. Masih ingat ya? Kemarin kita bercerita tentang narkotika, mulai dari ganja, alkohol, sabu, ekstasi, inhalan, ya. Kemudian apalagi heroin, morfin. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana dampak atau sanksi yang diberikan kepada para pengguna narkoba. Ada pasal untuk pengedar, yaitu pasal 111, di mana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1, maka kena pasal 111. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, kemudian menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 akan kena pasal 112. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan narkotika golongan 1, maka kena pasal 113. Dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, kemudian membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyalahgunakan narkotika golongan 1 akan terkena pasal 114. Kemudian penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri diancam pidana maksimal 4 tahun. Diperlakukan khusus dan secara hukum pidana. Ini ada pasalnya, pasal 127 Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, kemudian setiap penyalahguna narkotika golongan 1 diri sendiri dipidana paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana paling lama 2 tahun. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun. Jadi kalau perawat mengkonsumsi narkoba yang ada di ruangan, mengambil narkoba psikotropika atau zat adiktif lainnya, ketahuan, dilaporkan polisi, maka Anda pun juga terancam masuk bui. Makanya jangan coba-coba. Nah, dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan dan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka dia harus wajib menjadi seorang yang direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi kalau Anda mengkonsumsi narkoba, maka hukumannya berat, ya. Jangan coba-coba mengedarkan, kena pasal pengedar. Pasal pengedar itu berat loh, selain dia harus keluarkan dana untuk menebus, juga hukuman di penjara. Saya punya teman yang terkena penyalahgunaan narkoba, dia mengkonsumsi ganja, tapi dia juga membeli untuk temannya yang lain. Ketahuan polisi, ditangkap, maka yang terjadi orang tuanya harus mengeluarkan uang sebesar 800 juta untuk menebus dia, dan kemudian dimasukkan ke anti rehabilitasi. Jadi jangan coba-coba ya mengkonsumsi narkoba, karena hukumannya adalah berat dan menimbulkan efek jera. Selain itu ada sanksi sosial buat keluarga. Malu kalau anaknya sampai ditangkap polisi karena narkoba. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Dan jangan sampai Anda sebagai perawat malah mensponsori atau membuat Anda sendiri juga terjun menggunakan narkoba. Jangan. Anda adalah orang-orang yang akan menolong mereka, para pecandu, bukan orang yang ikut kecanduan.
Terima kasih, semoga pelajaran sesi 1, 2, 3 ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.